Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fata dengan NPM 25412065 dari program studi akuntansi. Di video ini saya ingin membahas terkait karakter building atau membangun karakter, yaitu menemukan versi terbaik diri. Untuk perjalanan menuju versi terbaik diri dimulai dari satu keputusan, memilih untuk tumbuh, belajar, dan berubah setiap hari. Karakter bukan takdir, ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat secara konsisten sepanjang hidup. Selanjutnya, bahasa adalah cerminan diri. Ada ungkapan bijak, berbahasalah, maka saya tahu siapa kamu. Cara kita berbicara, memilih kata, dan menyampaikan gagasan mencerminkan kedalaman pikiran, pemikiran, pendidikan, serta nilai-nilai yang kita anut. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah identitas personal yang kita tampilkan kepada dunia setiap hari. Bahasa yang sopan dan sistematis, yaitu mencerminkan pribadi yang berpendidikan, terstruktur dalam berpikir, dan mampu menghargai orang lain. Bahasa yang baik membangun kepercayaan dan membuka peluang. Dampak bahasa kasar, yaitu penggunaan bahasa kasar, tidak terstruktur, atau tidak sopan merusak reputasi personal secara signifikan, bahkan sebelum seseorang sempat menunjukkan kemampuan sebenarnya. Bahasa sebagai investasi. Mengembangkan kemampuan berbahasa adalah investasi jangka panjang dalam pengembangan karakter dan profesionalisme yang akan terus memberi manfaat seumur hidup. Selanjutnya, mengapa karakter itu penting? Di era yang semakin kompetitif, keterampilan teknis saja tidak cukup. Karakter yang kuat adalah pembeda utama antara individu yang bertahan dan yang berkembang. Karakter membentuk cara kita berinteraksi, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan. Pertama, fondasi kesuksesan profesional. Karakter yang kuat, integritas, disiplin, dan tanggung jawab adalah fondasi yang membuat seseorang dipercaya dalam dunia kerja. Tanpa karakter, keahlian teknis kehilangan nilainya. Soft skill sebagai kunci. Kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, dan berempati adalah soft skill yang lahir dari karakter matang. Ini membedakan pemimpin dari sekedar pengikut. Secara integrasi nilai moral. Pengembangan karakter bukan program sekali jalan, ia adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari cara kita bekerja hingga cara kita memperlakukan orang lain. Sebagai kata kunci, karakter bukan apa yang kamu katakan, melainkan apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Selanjutnya adalah pilar utama pengembangan karakter. Di sini ada 3 pilar utama, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa. Pengembangan karakter yang utuh mencakup 3 dimensi utama yang saling melengkapi. Ketiganya harus dilatih secara bersamaan agar menghasilkan pribadi yang seimbang, berintegritas, dan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Yang pertama ada olah pikir. Melatih nalar, kritis, dan kejujuran intelektual, mengembangkan kemampuan berpikir objektif, menerima kebenaran yang tidak nyaman, dan tidak mudah terpengaruh informasi tanpa verifikasi. Selanjutnya, olah hati. Membangun empati dan integritas moral, mengasah kepekaan terhadap perasaan orang lain, menjaga janji, dan bertindak sesuai nilai-nilai yang diyakini meski dalam tekanan. Selanjutnya yang terakhir adalah olah rasa. Mengembangkan kepekaan sosial dalam bermasyarakat, memahami dinamika sosial, menghargai perbedaan, dan berkontribusi aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, tanggung jawab, yaitu sama dengan uji diri sendiri. Sebelum kita melihat orang lain, mulailah dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Tanggung jawab personal adalah cermin kematangan karakter. Berikut ini ada 3 pertanyaan reflektif yang dapat membantu Anda mengukur sejauh mana rasa tanggung jawab telah tertanam dalam diri Anda. Yang pertama, apakah saya bertanggung jawab atas barang milik saya? Yaitu mengurus, menjaga, dan menghargai apa yang menjadi milik kita adalah tanda tanggung jawab. Jika hal kecil ini sulit, bagaimana kita bisa dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar? Selanjutnya, apakah saya berani mengakui kesalahan tanpa alasan? Yaitu keberanian mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran adalah tanda karakter yang kuat. Orang yang matang tidak takut salah, mereka takut tidak belajar dari kesalahan. Selanjutnya yang terakhir adalah, apakah saya menyelesaikan tugas yang saya mulai? Yaitu konsistensi menyelesaikan apa yang dimulai mencerminkan disiplin dan komitmen. Orang yang dapat diandalkan adalah orang yang menuntaskan apa yang ia janjikan. Mengubah pola pikir dari alasan menjadi aksi. Salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan karakter adalah kebiasaan menyalahkan faktor eksternal.
Perubahan sejati dimulai ketika kita berhenti mencari alasan dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Contoh, pola pikir lama. Itu bukan salah saya, situasinya yang tidak memungkinkan. Saya tidak bisa berubah karena lingkungan saya seperti ini. Orang lain yang menyebabkan saya gagal. Kita harus menggunakan pola pikir yang baru ini, karena pola pikir lama itu menurut saya itu salah dan eh, tidak bisa membuat kita berkembang. Contoh pola pikir baru yaitu saya minta maaf, bagaimana saya memperbaikinya. Saya memiliki kendali atas respon saya terhadap situasi. Saya bertanggung jawab penuh atas hasil hidup saya. Nah, pola pikir baru ini menunjukkan kita tuh harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, meneladani tokoh inspiratif. Setiap karakter besar di dunia ini tidak lahir sempurna. Mereka dibentuk melalui perjuangan, kegagalan, dan komitmen untuk terus belajar. Mempelajari kisah tokoh inspiratif bukan untuk meniru secara membabi buta, melainkan untuk menemukan nilai-nilai universal yang dapat kita terapkan dalam konteks kehidupan kita sendiri. Contohnya, di sini ada pendekatan reflektif. Bacalah biografi tokoh dengan pendekatan reflektif. Tanyakan pada diri sendiri, nilai apa yang membuat tokoh ini bertahan, bagaimana ia menghadapi kegagalan, apa yang bisa saya pelajari dari perjuangannya. Selanjutnya, menghubungkan dengan pengalaman. Kisah keberhasilan orang lain menjadi bermakna ketika kita mengaitkannya dengan pengalaman hidup pribadi. Temukan titik temu antara perjuangan mereka dan tantangan yang Anda hadapi saat ini. Selanjutnya yang terakhir adalah mengambil nilai keteladanan. Identifikasi 2-3 nilai karakter utama dari tokoh yang Anda kagumi, lalu terjemahkan menjadi tindakan konkret yang dapat dilakukan setiap hari. Keteladanan yang sejati adalah yang dipraktikkan, bukan sekedar diidolakan. Selanjutnya kita masuk ke menetapkan tujuan yang cerdas atau SMART. Keinginan untuk berubah harus diterjemahkan menjadi rencana yang terstruktur. Metode SMART membantu kita mengubah niat baik menjadi tindakan yang terukur, realistis, dan berkelanjutan. Tanpa kerangka yang jelas, motivasi akan mudah pudar. Yang pertama ada S. S itu adalah spesifik. Fokus pada satu nilai karakter yang ingin dibangun, jangan mencoba mengubah semua sekaligus. Contoh, saya akan lebih jujur dalam menyampaikan pendapat di rapat. M atau measurable atau terukur. Tentukan bagaimana kemajuan dapat diukur. Apakah ada indikator perilaku yang bisa diamati? Buat jurnal refleksi mingguan untuk melacak perkembangan Anda secara objektif. Selanjutnya A. Action oriented atau berorientasi aksi. Rumuskan langkah nyata yang harus dilakukan setiap hari. Bukan saya ingin lebih disiplin, melainkan saya akan bangun pukul 5 pagi setiap hari selama 30 hari. Selanjutnya adalah R&T, realistic and timely, realistis dan tepat waktu. Membangun kebiasaan kecil setiap hari lebih efektif daripada perubahan drastis yang tidak bertahan. Tetapkan target waktu yang realistis dan rayakan setiap kemajuan kecil. Oke, selanjutnya dampak kolektif. Karakter membangun bangsa. Karakter bukan hanya urusan personal. Setiap individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berempati adalah batu bata yang membangun fondasi sebuah bangsa. Perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil di tingkat individu. Yang pertama, bahasa menunjukkan bangsa. Kualitas bahasa dan komunikasi individu mencerminkan kualitas peradaban suatu bangsa. Bangsa yang maju dibangun oleh individu yang mampu berpikir dan berkomunikasi dengan bermartabat. Selanjutnya, kolaborasi keluarga dan pendidikan. Keluarga adalah sekolah pertama karakter. Lingkungan pendidikan memperkuat nilai-nilai tersebut. Sinergi antara keduanya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya generasi berkarakter. Selanjutnya yang terakhir adalah moralitas menentukan masa depan. Keberhasilan kolektif di masa depan ditentukan oleh kualitas moralitas yang kita tanamkan hari ini. Investasi terbesar yang bisa kita berikan kepada bangsa ini adalah membentuk generasi yang berintegritas. Selanjutnya adalah langkah kecil, perubahan besar. Anda adalah nahkoda bagi karakter Anda sendiri. Perjalanan membangun karakter tidak pernah selesai. Ia adalah proses seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk terus tumbuh. Yang terpenting bukan seberapa jauh Anda sudah melangkah, tetapi bahwa Anda memilih untuk melangkah hari ini. Mulailah hari ini, tidak perlu menunggu momen yang sempurna. Satu tindakan integritas yang Anda lakukan hari ini, sekecil apapun, adalah fondasi dari karakter yang Anda bangun untuk masa depan. Lalu, bangun kebiasaan kecil. Karakter dibentuk melalui repetisi. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, berkata jujur, menepati janji, bertanggung jawab akan menjadi identitas Anda yang sesungguhnya.
Lalu yang terakhir adalah komitmen nyata. Tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang akan saya ubah mulai besok pagi? Tuliskan komitmenmu itu, bagikan kepada seseorang yang Anda percaya dan mulailah. Ingat, karakter terbaik bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan yang bangkit setiap kali jatuh dan terus memilih untuk menjadi lebih baik. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai karakter building. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.